Oke. Iya, Pak. Ya, jadi kalau kita punya bakat ya kita harus bisa mengembangkan diri. Jangan kita punya bakat tapi kita nggak mau mengembangkan diri kita. Kita nggak mau berusaha mencapai apa yang ingin kita kembangkan. Jadi harus pelan-pelan. Kalau kita belum mencapai tahapan itu, kita cari jalan lain untuk mencapai impian itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah dalam dalam kalau ingin menggapai impian. Oke, kira-kira masih ada yang mau masuk ya? Kalau nggak ada, kita mulai aja. Kita mulai ya. Coba Salwa dengar? Salwa, suara saya terdengar tidak? Oke, coba ya. Yang masih standby di di depan perangkatnya tekan angka 7. Yo, yang masih standby di Oke, Fatin, makasih Fatin. Farhan, Revi, Alivia, Ayu, Nur, Nabila, Ayu, Dea, Ambar, Rizky, Lulu, Empria, Nur, Hudi, Maharani. Oke, Mas, terima kasih. Nah, oke, berarti siap ya kita mulai ya. Oke, Bobby, terima kasih Bobby. Oke, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana, masih semangat belajar di siang hari ini? Semangat, Pak. Alhamdulillah semangat, Pak. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai materi yang kelanjutan dari perubahan sosial, bentuk perubahan sosial, coba kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan apa yang kita yakinin, dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas. Ketua kelasnya Lesti belum datang sepertinya. Coba siapa yang memimpin doa? Ayo, boleh kok di cewek, cowok. Sebelum memimpin doa, ketika berdoa kita baiknya tuh saling membuka kamera. Ya, ketika berdoa membuka kamera. Saya, Pak, mau memimpin doa, Pak. Doa silakan. Ayo, kameranya dibuka dulu, berdoa. Oke. Biar berkah. Apa yang kita pelajari itu berkah, bermanfaat. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Nul. Semoga apa yang sudah kita kerjakan, kita berdoa, kita dimudahkan dalam menggapai impian kalian ya. Apalagi kelas 9 ya. Benar gak kelas 9? Benar gak? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. Kelas 9 bentar lagi mau masuk SMA, SMK, STM. Nah, udah punya bayangan belum mau masuknya kemana? Udah, Pak.
Sudah Pak. Udah ya? Ya, Pak. Oke, semoga dimudahkan. Nah, sebelum Amin. masuk ke materi selanjutnya, nampak gak share screen-nya? Belum Pak. Belum ya? Iya Pak. Ya mungkin lagi berat. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang faktor perubahan sosial, coba saya ada kuis nih, kuis buat kalian. Nih, saya ada kuis buat kalian. Kalian tahu gak? Di Jakarta Utara lagi ada pembangunan stadion. BMW. BMW, apa kepanjangan BMW itu? Kayak nul suaranya terputus nih, dimute. Yo, BMW, stadion BMW yang di Ancol, jadi pemandangannya bagus itu. Ayo, apa? Hmm? Iya sudah tahu Pak. Pak. Saya Pak. Ya. Saya Pak. Apa? Bersih, manusiawi dan wibawa. Bersih, manusiawi dan wibawa. Manusia di bawah, yakin? Kita dulu nih. Iya Pak. Salah. Hutan. Ya, jadi BMW itu merupakan apa tadi? Bersih, manusiawi dan wibawa. Manusiawi dan wibawa. Manusia dan wibawa. Iya benar ya. Jadi stadion BMW itu arahnya seperti itu. Nah, dari ini saya bikin pertanyaan, kira-kira stadion BMW itu termasuk kategori bentuk perubahan apa? Ayo, siapa yang mau memberikan jawabannya? Karena kita udah belajar tuh tentang bentuk perubahan. Ada besar, kecil, direncanakan, tidak direncanakan. Nah, BMW itu termasuk perubahan apa? Direncanakan Pak itu Pak. Ya, coba Direncanakan Pak. nol dulu. Rencanakan, kenapa direncanakan? Sebentar ya Pak. Karena yang menyelenggarakan untuk yang direncanakan itu adalah agent of change gitu Pak. Agent of change yaitu yang menggalangkannya itu pemerintah, masyarakat dan presiden Pak. Nah, jadi agent of change ya. Jadi perubahannya itu
oleh masyarakat, pemerintah, dan presiden. Oke, bisa coba Fatin tadi. Fatin, apa Fatin? Termasuk perubahan apa? Dibangunnya stadion BMW. Direncanakan, Pak. Direncanakan juga, iya kenapa bisa direncanakan? Karena untuk membangun tempat olahraga yang lebih baik. Tempat olahraga yang lebih baik. Oke, Fatin, terima kasih. Mana tadi tuh mau ngomong? Apa ya? Dia apa Nabila tadi mau ngomong? Ayo. Jadi BMW itu tadi termasuk perubahan direncanakan. Siapa lagi yang ingin berikan pendapatnya? Ayo. BMW. Terus Dina, apa? Termasuk perubahan apa? Stadion yang di Ancol itu. Suaranya dimute, kemute. Direncanakan, Pak, Direncanakan, kenapa? karena mengubah stadion yang tadinya kecil menjadi Stadion yang tadinya kecil jadi stadion besar. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk Dina, Fatin, terima kasih. Nah, itu bisa dikatakan perubahan rencanakan, benar ya. Kenapa? Karena yang berubah stadion kecil tadi bukan stadion kecil, sebenarnya lapangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah bawah akhirnya dirubah menjadi stadion ya. Stadion apa? Stadion besar berkelas internasional. Dampaknya sangat banyak. Nah, itu bentuk perubahannya tuh, itu perubahan yang direncanakan. Dan juga termasuk perubahan yang apa? Selain direncanakan, perubahan stadion itu termasuk perubahan apa lagi? Pengaruhnya kecil ya, bisa dikatakan pengaruhnya kecil. Kenapa? Karena stadion itu hanya digunakan untuk manusia atau masyarakat yang sering atau suka berolahraga. Yang nggak suka berolahraga tuh nggak suka ke situ pasti. Dia sukanya ke mall ya kan, sukanya kemana? Nongkrong di kafe ya kan, warkop. nongkrong tempat jajanan warkop. Nah seperti itu. Jadi tuh dampaknya kecil. Kalau dampak besar itu seluruh masyarakat. Nggak apa-apa sempat kuat. Iya, Bu. Jaringannya nih. Santai aja nggak apa-apa, dibuat Ya, nyaman. pokoknya mendem, Pak. Tadi keluar, sekarang masih. Siap ya. Jadi gitu. Jadi kalau yang dampak pengaruhnya besar itu ya seluruh masyarakat tuh merasakan, dari kelas atas, kelas menengah, kelas bawah tuh merasakan. Nah, di stadion itu bisa direncanakan, bisa juga pengaruhnya kecil. Saya yakin dari kalian semua ini nanti ada yang seneng ke sana, ada yang nggak seneng ke sana. Nggak seneng dalam arti ke sana cuman lewat, mampir ke dalam ya kan, ya, karena nggak sekolah olahraga. Nah, itu salah satu kan bisa kayak gitu. Saya pernah ke Senayan itu ya kan olahraga, saya muterin Senayan. Kalau setiap hari Minggu biasanya kalau lagi moodnya bagus, joggingnya ke sana. Saya paling jauh itu lari dari Bundaran HI sampai Senayan. Jogging santai. Makanya nanti cobain kapan-kapan. Oke, lanjut ya. Jadi kuisnya itu bagus jawabannya. Jadi kalian tuh udah paham ya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, sebelum lanjut lagi, bentar. Nah, di sini ya. Kompetensi inti dan kompetensi dasar tentang pelajaran IPS.
Nah, KI-nya itu ada 1, ada 2, 3, 4. KI 1 tentang sikap perilaku kita untuk menghargai dan menghayati ajaran agama. Nah, jadi kita harus bisa memiliki keyakinan agar perilaku kita itu sesuai dengan nilai dan norma yang ada di agama kita yang kita yakini. Kedua itu kita bisa menghargai sifat perilaku dari menghargai, menghayati perilaku jujur ya. Perilaku jujur, disiplin dalam kegiatan toleransi di masyarakat. Dan 3 itu lebih ke pemahaman kalian terhadap materi pelajaran. Yang keempat itu kalian bisa mencoba menciptakan dari pengetahuan itu menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu KI. Ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, tesis dasarnya itu kita akan membahas tentang analisis perubahan sosial budaya Indonesia. Ya, di arus globalisasi itu memperkokoh kehidupan kebangsaan. Jadi perubahan sosial dan perubahan sosial dan globalisasi itu berpengaruh. Dari perubahan menciptakan namanya global mendunia. Gitu. Mendunia itu dalam arti kita bisa interaksi sama kalian bisa berinteraksi satu sama lain. Saya di sekolahan, kamu di rumah. Saya di sini interaksi sama teman saya yang ada di Eropa misalkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya di perubahan sosial. Pertama itu faktor pendorong dari perubahan sosial. Apa sih yang mendorong terjadi perubahan? Banyak, nanti kita bahas. Kedua, kita akan menguraikan faktor penghambat. Nah, yang menghambat tadi perubahan sosial itu apa? Langsung keterampilan yang didapat dari kita pelajaran perubahan sosial itu kalian dapat menyajikan hasil analisis dari pendapat kalian terhadap perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kalian dapat menuliskan dari hasil analisis, kalian tuliskan ke dalam tugas yang nanti ada di classroom dan kita diskusikan. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini materinya udah bisa dipahami belum? Sudah, Pak. Udah ya. Lalu mau di view ya. Oke, nah di sini ada gambar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ya. Coba siapa yang bisa menjawab ini, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Maaf, Pak, gambarnya terlalu banyak yang gede, Pak. Iya, Pak. Iya Pak, kurang gede ya. Nah, gambar 1 itu tentang penduduk. Ya. Gambar 2 itu tentang budaya, kebudayaan busana. Ketiga itu tentang bencana alam. Coba. Kalau penduduk proses perubahannya itu kayak gimana? Kalau budaya tentang busana itu seperti apa? Kemudian bencana itu seperti apa? Prosesnya. Prosesnya itu kayak misalkan kalian dari rumah mau ke sekolah, prosesnya seperti apa sih biar nyampe sekolah? Ada yang naik mobil, ada yang naik kendaraan, jalan kaki. Nah, ini penduduk ya, penduduk yang semakin naik. Nah, ini budaya, kemudian ini bencana. Coba siapa yang bisa? Saya nomor 1, saya bisa, Pak. Coba nomor 1, ayo. Oke.
faktor pendorong bertambah dan berkurangnya penduduk semakin besar. Jumlah penduduk semakin besar, permasalahan penduduk. Contohnya, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan karena urbanisasi yang berpengaruh terhadap jumlah lahan yang ditempati, maka terjadilah perubahan sosial budaya di kota itu. Iya benar. Jadi akibat adanya penduduk yang padat, akhirnya semakin banyak yang hadir di suatu wilayah tersebut. Itu akibat dari apa? Akibat dari urbanisasi. Dan urbanisasi apa? Penduduk biasanya. Perpindahan penduduk dari Desa yang Di satu kota, Pak. Karena ada pernikahan. Ya, kalau ada pernikahan nggak ada yang namanya penduduk yang bertambah. Gitu. Ya, karena adanya pernikahan. Kemudian karena adanya kematian, bisa aja kematian tuh berkurang penduduk. Nah, itu proses dari pertumbuhan dan kemunduran dari sebuah penduduk, penurunan. Melahirkan juga, Melahirkan itu bisa bertambah. kan menambah keturunan. Ya. Iya. Makasih Rusdiana 0. Ya seperti itu ya, gambar saat itu. Iya, Noel. Iya, Pak. Noel. Iya, Pak. Oke, coba gambar 2. Nabila mau menyampaikan sesuatu tentang gambar 2. Itu ada budaya. Nabila Ajara, Dwi Andika, ayo gambar 2 yang menyampaikan. Saya gambar 3 bisa, Pak. Nomor 3, ayo. Yang lain dulu, teman-teman yang lain, siapa tahu yang menyampaikan. Ayo. Yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dari gambar nomor 2. Ayo, Dwi Andika. Alivia, Ambar. Saya, Pak. Ayo siapa? Dwi Andika. Suaranya ke mute. Mute kan atau mute. Ini nyebutin apa, Pak? Gambar nomor 2. Ayo coba apa? Oh, ini prosesnya. Bahannya, iya. Proses perubahan sosial. Kamu dari mana nih gambar nomor 2 nih? Dari Jepang. Bahasa Jepang dari Jepang, berarti prosesnya Jepang gitu. Nggak ada apa dari anime, Pak, biasanya, Pak. Kalau budaya Jepang. Dari ada masyarakat yang menyukai anime, prosesnya. Ya. Terus juga ada event-event di Jepangan, Pak. Event Jepang yang ada di Indonesia, iya. Ya. Terus udah sih, Pak, saya tahu itu dong. Oke, ada lagi yang menambahkan? Evi, Dea, Fatin. Ya, jadi gambar nomor 2 itu tadi yang dikatakan Bu Andika itu benar ya, karena adanya keterbukaan interaksi dengan budaya Jepang. Bagaimana bentuk interaksinya? Bentuk interaksi itu ketika masyarakat Indonesia yang suka komik anime, dia bisa meniru budaya Jepang. Atau dari pameran-pameran yang dia kunjungi yang ada di Indonesia, akhirnya dia tertarik dengan budaya Jepang. Nah, bentuk itu namanya dikenal dengan asimilasi dan akulturasi. Nah, seperti itu. Pernah dengar nggak asimilasi dan akulturasi? Pernah, Pak. Pernah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau gambar 3 prosesnya. Prosesnya ayo, apa?
Tsunami Pak, tsunami. Iya, Tsunami tsunami kayaknya perubahan sosial yang tidak direncanakan deh, Pak. tidak direncanakan ya, bentuk perubahan yang tidak Kan direncanakan. nggak ada cara Nah, kalau Iya. iya benar. Fusinya, fusi. Nah, banyak mengeluarkan abu, mengeluarkan apa? terus mengeluarkan larva api. Mengeluarkan Api, larva, api apaan? larva. Hmm? Itu Pak, Apa? asap Hmm? kan, awannya jadi ngebul. Oh, awan ngebul. Saya belum menambahkan Bapak. Iya, ya Noel menambahkan apa Noel? Nah, ketika terjadi tsunami, di mana lingkungan jadi rusak, mengharuskan para nelayan yang terdampak akan berpindah ke tempat dataran rendah sehingga merubah mata pencarian mereka. Maka terjadilah perubahan sosial budaya. Itu, Pak. Ya, jadi dampak dari ada tsunami itu ya, proses perubahan bencananya itu karena bencana dari alam ya, bencana dari alam sehingga banyak masyarakat yang mengalami kematian, langsung mengalami kerusakan, kehancuran rumah. Nah, itu kan faktor dari proses jadinya perubahan sosial dari alam. Dampaknya apa? Dampak tadi, dampak di tsunami yang sudah disebutkan. Ada Kenapa, Rusmina? kehilangan harta benda ya Pak. Iya, kehilangan harta benda, kehilangan orang tua, Sebagian ada orang orang-orang yang disayangin, gitu, ya kan? Kehilangan pacar, Pak. Udah pacaran ya, udah banyak yang udah Enggak, pacaran. Pak. Ya, aduh, kacau. Saya aja belum, kalian udah lewat saya. Nah, coba di sini siapa yang bisa? Oke, lanjut ya. Jadi faktor tadi itu ada 3 gambar. 3 gambar itu menjelaskan tentang proses perubahan sosial ya. Nah, di sini kita membahas tentang materi penghambat dan pendorong. Ya, jadi faktor penghambat dan pendorong itu ada 2, ya, karena internal dan eksternal. Kata kuncinya kenapa dibilang internal itu karena dari manusia sendiri, ya. Dari manusia, dari kita. Itu internal namanya. Eksternal itu yang ada di luar diri kita. di luar diri kita ya Pak. Iya, di luar diri kita. Di luar diri kita siapa? Ya orang lain, alam. Nah, jadi seperti itu. Internal dari diri kita, eksternal diri. Nah, coba siapa yang mau bisa membacakan bentuk faktor penghambat dan pendorongnya. Ayo coba nih, kayak belum pernah berinteraksi nih. Sini nih, Salwa mana Salwa? Salwa nggak ada ya. Coba sini, tolong bacain. Bobby. Mana Bobby? Ya Pak. Oke, Bobby, coba dibaca. Faktor pendorong dan perubahan sosial. Faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial. Internal, bertambahnya penduduk, berkurangnya penduduk, penemuan baru, pertentangan, revolusi, pemberontakan. Oke, terima kasih Bobby. Nah, itu kan faktor penghambat atau pendorong? Faktor siapa lagi Pak? Enggak, ini yang tadi kamu baca itu termasuk penghambat atau pendorong? Penghambat dan pendorong. Penghambat dan pendorong. Pendorong, Pak. Faktor Yang bertambah penduduk pendorong, Pak. Iya, bertambah itu pendorong dari ada perubahan sosial tuh dari internal tuh, ya. Nah, lanjut lagi ke yang baca nih eksternalnya yang belum pernah ada suaranya. Coba Howdy. Mana Howdy? Howdy. Iya Pak. Oke, Howdy. Ayo coba Howdy, kalau kamera bisa dibuka gak Howdy? Kamera. Mana Howdy, kamera bisa dibuka gak?
Bentar dulu. Oke. Nah, Audi coba yang eksternalnya dibaca. Mana Audi? Oke, coba dibaca yang eksternalnya. Bertambahnya penduduk, berkurangnya penduduk, Yang eksternal. Eksternal dari internal udah dibaca. Yang internal udah dibaca sama dulu yang bisa. lingkungan fisik, peperangan, asimilasi, alkulturasi. Iya, eksternal itu karena ada lingkungan fisik, peperangan, asimilasi, dan akulturasi. Terima kasih, Hodi. Nah, itu jadi faktor penghambat dan pendorong itu karena ada eksternal dan internal. Ya, ada lingkungan fisik, peperangan, asimilasi, dan akulturasi. Nah, ini kedua ini itu bisa menjadi faktor penghambat, bisa menjadi faktor pendorong, tergantung situasinya yang dirasakan sesuai fakta itu seperti apa. Bisa dikatakan berkurang, bisa dikatakan mendorong, dikatakan penghambat, bertambah, nah jadi seperti itu. Ya, nah jadi faktor pendorong seperti itu, pendorong dan penghambat. Dwi Andika, kamu suka sejarah Jerman ya? Dari tadi fotonya Dwi Nazi mulu, Pak. Iya, Pak, saya baru suka bahas. sadar saya. Nazi Jerman, kamu suka sejarah Jerman ya? Mantap. Hail comrade. Ya Pak, keren soalnya Pak. Keren, Ya keren benar, dalam arti teknologinya apa? keren. Pas zaman tahun 2. Keren banget. Iya, Ya teknologi. dia punya mimpi naklukin dunia Pak. Iya, Pantai menang itu. Iya. Wibawanya bagus ya. Jadi Nazi itu kan tokoh besar saat Perang Dunia. Mantep, terus pelajari, ambil positifnya, negatifnya jangan diambil ya. Oke. Ya, Pak. Ya, jangan narkoba. Coki. Ya. Nah, lanjut. Nah, dia bertambah berkurangnya penduduk itu kayak tadi ada pernikahan, ada perkawinan, ada kematian. Penemuan baru itu siapa coba contoh penemuan baru? Ada yang bisa memberikan contoh penemuan baru? Android Pak, HP Pak. Penemuan HP Android, ya bisa. Laptop. Mobil listrik. Zaman Perang Dunia nih, coba tanya dulu Andika. Penemuan baru itu kayak gimana sih Andika pada saat zaman Nazi? Kapal selam Pak, kapal selam. Ditemukan diciptakannya kapal selam, ditemukan atau Pesawat ciptakan tempur, Pak. pesawat tempur, Stuka. Mesin uap Pak. mesin uap, ditemukannya Setrika Pak. senjata untuk perang. Sampai sekarang berkembang. Nah, itu penemuan-penemuan baru ya. Kalau sekarang kira-kira ada gak penemuan baru di zaman sekarang? Kalau menurut kalian Ada, Pak. Mobil listrik, Pak. Mobil listrik. apa? Mobil Tesla, listrik. Ya. Tesla. Terus tenaga surya Pak. Tenaga surya, ya udah mulai penemuan baru tenaga surya. Obat juga Bahan ya? bakar biokimia, robot, iya robot itu termasuk penemuan baru. Iya Pak. Nah, Soalnya kan pernah tuh kayak ada cerita nanti makainya tuh kayak pakai tenaga robot gitu Pak. Jadi gila. semuanya Cerita dari mana? robot. Cerita dari mana? Iya pernah dengar aja Pak. Oh, pernah dapat informasi ya. Jadi manusia mati digantikan robot. Nah, Iya itu Pak. contoh film, pernah ada film barat yang menganalogikannya seperti itu. Jadi ketika manusia udah nggak bisa bergerak dan terganggu aktivitasnya gara-gara robot, manusia tuh nggak bisa memenuhi kehidupan kebutuhannya karena udah tergantikan oleh robot. Di luar negeri ya? Banyak kan. Iya. Nah, itu. Lanjut lagi ke pertentangan. Nah, pertentangan itu kayak konflik. Iya konflik. Pertengkaran. Pertengkaran antara kamu dan dia gitu ya.
Ya Aduh, Bang. pertengkaran antara kelompok A sama kelompok B. Antar kan? sekolah ini dengan ini ya, Pak. Nah, sering tawuran ya, Terus Dina ya? Ya, sering tawuran ya antara sekolah A sekolah B ya? Enggak, Pak. Ya, jadi contoh tawuran kayak sekarang terakhir tawuran itu kemarin di Jakarta Barat kalau nggak salah. Sekolah A sama sekolah B itu saya kurang tahu informasi, cuman ada. Kemudian ada namanya revolusi dan pemberontakan. Nah, revolusi ini kalau di Indonesia tuh kayak sekarang itu Mencapai kemerdekaan, kemerdekaan, Pak. kemerdekaan sama yang ini apa namanya? Pemberontakan Reformasi. Nah, pemberontakan G30 SPKI. Ya, seperti itu. Nah, itu kan dari internal. Kalau lingkungan fisiknya itu kayak bencana alam. Ya, peperangan itu biasa luas negara. Kalau udah kata perang itu udah negara. Ya, kalau konflik kan masih individu, tapi kalau udah perang itu udah banyak orang. Kalau negara itu antar negara. Kalau masyarakat itu kayak tadi yang dibilang Musdina itu tawuran. Jadi seperti itu. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi itu kayak perpaduan budaya, ya. Nah, bedanya. Kenapa? Kenapa Rusdina? Alkulturasi itu apa, Pak? Akulturasi dan asimilasi itu perpaduan budaya. Budaya yang berbadu menjadi satu. Bedanya ya, kata kuncinya nih yang membedakan. Kalau asimilasi itu menciptakan budaya baru, budaya lama hilang. Ya. Kalau alkulturasi itu kombinasi dari dua budaya, budaya lama nggak hilang, tapi dikombinasikan. Oh iya. Nah, kalau dikombinasikan berarti budaya Korea sama budaya Indonesia digabung, tapi nggak meninggalkan budaya asli Indonesia. Itu alkulturasi. Kalau asimilasi benar-benar ngikutin budaya luar. Nah, sampai sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan dari penghambat dan pendorong? Kalau nggak ada, nanti kalian bisa lihat nih, ada tayangan. Ada tayangan video. Saya nggak bisa bukanya tau, Pak. Buka apa? Itu video itu. Ya emang, masa nggak bisa buka? Iya, Tinggal tadi saya. diklik. Nggak apa-apa nih Kalau kalian. tidak bisa, Pak. Tinggal tonton aja nih. Pandemi telah mengubah segala hal di dalam hidup kita, termasuk kebutuhan teknologi. Nggak ada suaranya. Teknologi berupa perangkat canggih seperti smartphones atau set hiburan mungkin tidak akan terlalu diminati. Menurut sebuah artikel dari The New York Times tahun 2020, pandemi telah mengubah segala hal di dalam hidup kita, termasuk kebutuhan teknologi. Teknologi berupa perangkat canggih seperti smartphones atau set hiburan mungkin tidak akan terlalu diminati. Menurut sebuah artikel dari The New York Times, tahun 2021 akan menjadi tahun di mana teknologi yang mampu membantu manusia dalam menjalani aktivitas kesehariannya akan lebih banyak digunakan. The New York Times menyebut ada 4 teknologi penting yang mungkin akan menginvasi hidup kita di tahun ini. Pertama, teknologi yang menggantikan toko. Munculnya platform toko online. Dengan adanya pandemi dan peraturan social distancing, kini orang-orang semakin sulit pergi ke mall atau toko fisik untuk membeli kebutuhan mereka. Teknologi mempermudah itu semua dengan adanya platform toko online. Jadi kini kita bisa berbelanja dari rumah secara online tanpa harus bertemu dengan orang demi mencegah penularan virus corona. Berbincang dengan chatbot yang menghubungkan antara pedagang dengan pelanggan juga lebih efisien. Amazon telah menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan pelanggan, dan apabila bot tidak bisa membantu, seorang admin manusia akan muncul dan menggantikannya. Kedua, Wi-Fi semakin pintar.
Penggunaan internet di masa pandemi dilaporkan oleh New York Times semakin besar karena banyaknya orang yang tinggal di rumah. Menurut laporan dari New York Times, tahun lalu kecepatan internet rata-rata di seluruh dunia melambat, sebagian karena penyedia broadband mengalami lalu lintas yang padat. Beruntung di tahun 2021 ini akan segera hadir gelombang router internet baru yang menyertakan Wi-Fi 6, standar jaringan baru. Dalam Wi-Fi 6 ini tidak akan fokus pada kecepatan, tapi pada efisiensi dengan berbagi bandwidth di sejumlah besar perangkat. Kami akan jelaskan. Misalnya keluarga Anda memiliki beberapa smartphone, komputer, dan game konsol. Apabila semua perangkat digunakan untuk streaming video, Wi-Fi 6 akan bekerja lebih baik dalam menyediakan bandwidth ke semua perangkat di waktu yang sama dibandingkan membiarkan satu perangkat memonopoli sebagian besar bandwidth. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cisco, efisiensi sangat penting karena akan lebih banyak perangkat yang terhubung dengan internet. Rata-rata jumlah perangkat yang terhubung ke internet yang dimiliki per orang akan naik menjadi sekitar 4 pada tahun 2023. Ketiga, teknologi pembayaran digital. Karena pandemi, kita semakin mawas diri untuk menjaga kebersihan tangan. Di tahun 2020, pembayaran via scan barcode dan dompet digital semakin banyak digunakan. Selain demi menjaga agar jari dan tangan tidak bersentuhan langsung dengan uang tunai yang dipercaya bisa menjadi media penularan virus, pembayaran digital juga dilakukan demi alasan keamanan. Menurut survei yang dilakukan oleh Forrester, 67% pengecer di Amerika Serikat menerima pembayaran tanpa sentuhan. Angka itu naik 40% di tahun 2019. Di antara mereka yang disurvei, 19% telah melakukan pembayaran digital di toko untuk pertama kalinya di bulan Mei 2020. Keempat, teknologi virtual yang mampu membantu pekerjaan dan perawatan diri. Karena aturan social distancing, sebagian besar kegiatan yang biasa kita lakukan dengan tatap muka ini digantikan dengan pengalaman virtual. Contohnya untuk meeting bersama rekan kerja, kegiatan belajar mengajar, atau yoga. Kini semua aktivitas tatap muka tersebut bisa dilakukan dengan video call melalui Zoom atau Google Meet. Tentunya di tahun 2021 ini diharapkan akan ada lebih banyak teknologi yang ditawarkan sebagai solusi untuk membantu kita bekerja, belajar, dan self-care. Semoga teknologi ini akan membantu dalam hidup kita dan mungkin akan menjadi sebuah kebutuhan baru di masa depan. Maaf Pak, mic-nya belum dinyalain. Kemute Pak, kemute. Oke, dari video tadi kira-kira yang termasuk menghambat terjadinya perubahan teknologi tadi itu seperti apa? Pendorong seperti apa kalau menurut kalian? Coba. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Itu termasuk mana sih, internal apa eksternal? Eksternal itu seperti apa? Internal seperti apa? Dari video yang tadi. Atau kalian bisa membuat pertanyaan dari itu, pertanyaan dari masalah teknologi tadi. Pertanyaannya kira-kira apa, nanti kita diskusikan. Yuk, siapa? Yo, video tadi berkaitan dengan teknologi. Masih terdengar suara saya? Sudah Pak, Terdengar sebetulnya. Pak. Oke, terdengar. Nah, siapa yang punya pendapat dari video tadi? Atau membuat pertanyaan
dari masalah teknologi tadi. Kan teknologi itu kan bisa dikatakan sebuah masalah. Masalahnya bisa dikatakan menghambat kehidupan manusia atau mendorong kehidupan manusia. Ayo coba. Farhan, bisa mendengar suara saya? Apa ya coba Farhan? Kalau dari video tadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu perhatikan, terus pendapat kamu seperti apa? Kalau pendapat saya itu perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern dari zaman ke zaman, Pak. Nah, kalau perkembangan teknologi yang canggih dari zaman ke zaman itu dikatakan mendorong apa penghambat? Langsung kalau kamu internal apa eksternal? Ayo Farhan. Karena Pak. Apa harus Kristina? Internal. Iya, dikatakan internal termasuk penemuan baru. Kenapa penemuan baru? Karena ditemukannya alat-alat teknologi tadi. Yang seperti Rusdina bilang tadi, manusia akan semakin lama semakin lambat akan tergantikan oleh teknologi robot. Iya Pak. Tapi bagaimana caranya robot itu tidak mengalahkan manusia? Ya kita harus menjadi orang yang bisa mengendalikan, memanfaatkan teknologi itu untuk kehidupan kita seperlunya. Enggak ketergantungan bahasanya ya, enggak ketergantungan. Iya Pak. Contohnya. Terus apa lagi? Eksternalnya ada apa enggak? Iya Pak, Ayo, dari video tadi eksternalnya ada apa enggak? ada Pak. Apa? Dari penemuan Android Pak, adalah penemuan baru dalam bidang teknologi komunikasi dengan ditemukannya Android, sehingga mengubah sosial budaya di lingkungan masyarakat Pak. Nah, itu penemuan baru internal. Kalau eksternalnya apa, Noel? Kan di sini kita membahas tentang eksternal dan internal nih, ya, materi tentang eksternal dan internal dari penghambat dan pendorong perubahan sosial. Kalau internal dari manusia sendiri, eksternal itu dari luar manusia, dari luar diri manusia itu sendiri, arti dari budaya lain. Nah, kalau eksternalnya kira-kira video tadi ada gak? Ada Pak. Apa? Ada. Fatin. Terjadinya akulturasi Pak. Iya. Jadi budaya-budaya yang dan asimilasi. Iya Pak, tergantikan oleh budaya modern Pak. Budaya-budaya yang saling perpaduan budaya modern dan tradisional sama modern bergabung. Kayak tadi yang Rusni bilang ada robot, langsung manusia yang mengendalikannya. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tugas diskusi ya. Diskusi, kalian bisa buka classroom-nya. Ya, bisa buka classroom-nya. Kalian bisa saling memberikan pendapat, ya, memberikan pendapat tentang yang kita pelajari hari ini, tentang apa namanya, gambar-gambar yang udah disajikan di classroom. Nah, kalau kalian bisa multi slide, kalian bisa langsung buka classroom, kalian bisa langsung tugas di sana kerjakan. Kalau nggak multi slide, bisa keluar dulu dari classroom, nanti keluar dari Gmeet, nanti bisa masuk lagi. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Pak, saya mau nanya Pak. Nanya apa? Saya kelompok 6. Apa namanya? Di sini nggak ada gambarnya kayak yang di kelompok lain bukan Pak? Bentar dilihat dulu. Iya Pak. Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2 itu tentang pasar tradisional yang ada di Jakarta Utara ya, Pasar Koja.
Nah, kalau yang kelompok 2 dan kelompok 3 itu tentang Emani kalau nggak salah. Nah, saya cek dulu. Kelompok 5 Emani. Kelompok 5 Pak Iman. 56 Emani. Berarti kelompok itu tentang pembelajaran daring. Wow, pembelajaran. Nah, dari situ. Nah, kalian bisa diskusikan. Ya pakai Saya laptop ya. kasih siapa? Enggak. Tulisnya di situ aja. Jadi proses penilaiannya itu diskusi ketika kalian kelompok kalian menyampaikan pendapat di situ dituliskan. Nanti setelah ditulis kalian screenshot, kalian presentasikan dengan kelompok antar kelompok. Kayak kemarin, Pak. Iya kayak kemarin. Perwakilan ya Pak. Perwakilan di kelompok. Oke, sambil kalian mengerjakan, kalau ada yang ditanyakan bisa sambil ditanyakan. Pak, saya keluar dulu ya, Pak. Nanti saya masuk lagi. Iya, oke Nabila. Oke, ada yang ditanyakan yang belum mengerti terkait tugasnya? Oke, kelompok 6, kelompok 5 tuh. Ayo tuh belum ada yang menuliskan pendapat tuh, baru kelompok 1 tuh yang menuliskan pendapatnya. Kelompok 2 udah ada tuh pendapat-pendapatnya. Ayo kelompok lain mana belum ada pendapatnya tuh? Tuh. Waktunya saya kasih waktu 10 menit lagi. Ya, jadi di situ ada 3 pertanyaan. Pertama, ada 4 pertanyaan ya. Pertama, kalian amati gambar tersebut, kemudian tulis bentuk masalah yang menghambat pasar tradisional itu mampu bersaing dalam menghadapi perubahan sosial itu apa, ya kan? Kira-kira ada apa enggak? Kalau ada, tuliskan faktor penghambatnya. Kemudian kamu bikin 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan ya, pertanyaan dari gambar tersebut tentang masalah yang dihadapi para pedagang sehingga menghambat terjadinya perubahan sosial budaya di bidang ekonomi. Yang terakhir kalian itu menjawab ya, jadi antar kelompok itu saling menjawab tentang pertanyaan dari nomor 3 gitu ya, jadi saling berkaitan. Ini udah ada tuh kelompok 1 Emmanuel udah menjawab. Oke, pertanyaannya seperti ada mengapa.
Nah, jadi kalian bisa saling melengkapi ya. Misalkan Noel itu bikin pertanyaan, langsung temennya si Dwi itu menjawab pertanyaan Noel. Nah, jadi saling bisa melengkapi. Tidak harus ini apa namanya, tidak harus Noel semuanya menjawab, Dwi semuanya menjawab, tapi saling berdiskusi, saling memberikan komentar. Ini kelompok lain mana nih, kelompok 3. Oke, sambil mengerjakan, coba Marani masih ada? Oke, Marani masih ada. Ada yang tanyakan Marani? Tidak, Pak. Kelompok 6 nih. Kelompok 6 nih belum ada yang menuliskan. Iya Pak, lagi ngetik. Ya, jadi kelompok 6 itu yang mendorongnya, kemudian kelompok 5 itu yang menghambatnya. Jadi emang itu yang mendorongnya apa, yang menghambatnya apa. Jadi satu kelompok itu satu-satu. Yang mendorong, menghambat, mendorong, menghambat, mendorong, menghambat. Ya, jadi situ ada kita tuh belajar belajar membuat pertanyaan dari masalah yang terjadi. Setelah membuat pertanyaan, kita bisa menjawab pertanyaan itu berdasarkan fakta yang terjadi. Faktanya tuh bisa kita lihat dari gambar atau kita turun langsung ke lapangan. Dari fakta itu kita bisa memberikan evaluasi, masukan, saran, kritik terhadap pertanyaan dari masalah itu sendiri. Nah, jadi kita belajar berdiskusi, memecahkan masalah. Sini siapa yang banyak masalah nih? Oke, siapa yang banyak masalah nih? Biar kita pecahkan bersama. Tunggu sebentar ya, saya izin kamar mandi dulu. Baik, Pak. Ntar kira-kira kesini kalau udah selesai kita diskusi. Masih ada waktu 5 menit lagi. Bisa lah kalian, saya yakin kalian tuh orang-orang yang cerdas, orang yang punya mimpi tinggi. Kalau untuk soal-soal seperti ini pasti bisa lah kalian, saya percaya sama kalian. Oke, saya izin dulu kamar mandi.
Oke, halo, gimana? Udah selesai? Sudah, Pak. Belajar udah? Udah? Iya, Pak. Bentar, Kak. Bentar. Belum, Oke, Pak. oke. Siap. Pak, yang nomor 1 itu kita ngamatin doang kan, Pak? Yang kita Iya. jawab langsung nomor 2. Bener. Jadi kamu mengamati. Kayak kamu mengamati seseorang. Ya. Mengamati depan rumah kamu, halaman depan rumah. Mengamati apa lagi ya? Drama, Pak. Mengamati film drama ya. Ya, drakor, Pak. Mengamati status temen ya. Mengamati status temen ya. Kalau nggak barang dagangan temen ya. Siapa yang dagang? Bapak tahu aja. Ya tahu lah kan, saya kan pernah melakukan hal itu juga. Oh. Oh. Oke. Karena paling enak itu kita mengamati, kemudian memberikan komentar. Tapi sakit hati Pak biasanya, Pak. Ya, kalimatnya yang positif yang sakit hati. Bukan, Pak. Kalau ngamatin orang-orang gitu loh, Pak. Iya, sakit hati. Ya, bagaimana cara kita tuh untuk melihat apa yang dia tindakan itu tuh positif. Meskipun apa yang dilakukan itu negatif, pasti ada alasan konkret yang dia bisa membuat atau berperilaku seperti itu. Kayak contoh masalahnya, sambil nunggu semuanya selesai, saya cerita sedikit. Ada seorang teman kuliah. Ya, teman kuliah, jadi dia nggak mampu untuk membiayai semesteran, ya, biaya semesteran. Nah, akhirnya teman kuliah itu karena nggak mampu, dia cuti. Nah, cutinya itu nggak izin, ya, karena cuti itu kan harus izin ya kalau kuliah. Ketemu dengan A, B, C, baru dapat surat cuti. Nah, ketika nggak izin, akhirnya dia nunggak makin banyak tuh biayanya. Nah, ketika dia ketemu dosen, dia cerita apa adanya. Pak, saya orang tua saya seperti ini, gini. Akhirnya, karena dia bersikap jujur, dan dia memiliki keberanian dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan, akhirnya dosen itu membantu meringankan apa yang jadi masalah terhadap mahasiswa itu. Jadi intinya apa? Kita harus saling komunikasi, jujur kuncinya. Udah jujur, komunikasi. Itu yang akan membuat kita lebih baik, ya. Pikiran, jiwa kita lebih baik. Tapi kalau kita lebih banyak bohongnya, hati kita semakin hitam, nggak bercahaya. Kita makin stres, akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Oke, udah selesai semuanya? Kalau sudah, bisa kalian share screen tugasnya. Nah, untuk presentasi kelompoknya ini dikocok. Oke, saya stop share screen-nya. Nah, siapa yang ingin siap perwakilan kelompok, ya. Ini ketua-ketua kelompoknya aja. Yang paling cepat neken tombol di kolom chat, berarti dia yang kelompoknya presentasinya terakhir. Tapi yang enggak menuliskan apa yang diperintahkan di kolom chat, berarti dia kelompok pertama yang akan maju. Ayo. Jadi yang paling cepat dan paling lambat yang akan presentasi itu yang paling lambat nulisnya di kolom chat. Nah, makanya cepet-cepetan ya. Coba tuliskan
huruf Y di kolom chat. Oke, Nabila yang paling lambat nih. Rusdiana. Yang kelompok, ketua kelompoknya aja. Jangan semuanya. Rusdiana nih. Rizkindi kelompok apa? Dia tentang pendorong apa penghambat? Mana Rizkindi? Saya, Pak. Oh iya, Rizkindi, mana? Coba wajahnya ditampilkan. Oke, ya kamu dapat gambar nomor berapa? Gambar nomor berapa? Kelompok gambar Kelompok apa? 5. Enggak, Pak. Gambar. Saya, Pak. Tentang gambar apa? Mau dipresentasiin nggak? Ayo coba Rizkindi, mau dipresentasiin atau mau seperti apa? Bentar, Pak, belum selesai. Belum selesai? Oh. Teman kelompoknya? Saya, Pak. Ayo, coba. Silakan Nabila. Langsung dipresentasiin, Pak. Iya, presentasiin aja nggak? Udah, sebentar ya, Pak. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang e-money. Tuliskan bentuk permasalahan yang menjadi penghambat proses kegiatan ekonomi penggunaan e-money sehingga mampu bersaing menghadapi perubahan sosial. Hambatan proses kegiatan ekonomi berupa keterbatasan metode akses, biaya transaksi, serta faktor sosial budaya yaitu kebiasaan menggunakan metode pembayaran selain uang elektronik. Ketiga itu tuliskan 2 pertanyaan dari gambar pasar tradisional terkait permasalahan proses kegiatan ekonomi penggunaan e-money sehingga dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya di bidang pendidikan. Satu yaitu apakah penggunaan e-money akan memberikan keuntungan atau kemudahan terhadap masyarakat umum terutama bagi para petani yang tidak memiliki pendidikan tinggi. 2, manfaat apa saja yang akan diterima oleh masyarakat umum dalam penggunaan e-money dalam kegiatan ekonomi terutama dalam sektor pendidikan. Uraikan pendapat kalian dalam menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat. 1. Sebagian besar petani berusia lebih dari 40 tahun dan lebih dari 70% petani di Indonesia hanya berpendidikan setara SD, bahkan di bawahnya. Pendidikan formal yang rendah tersebut menyebabkan pengetahuan dalam pengolahan pertanian tidak berkembang serta monoton. Petani hanya mengolah pertanian seperti biasanya tanpa menciptakan inovasi-inovasi terbaru demi peningkatan hasil pangan yang berlimpah. Yang kedua, di kawasan ini diharapkan masyarakat diperkuat kesejahteraannya melalui ekonomi digital agar meningkatkan partisipasi mereka dalam mempertahankan garis batas negara. Tidak ada kedaulatan tanpa kemakmuran. Artinya teknologi digital tidak hanya berhenti pada penyediaan konektivitas komunikasi, tetapi juga perlu manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbatasan fokus kegiatan yang diusulkan sebaiknya adalah mendorong penurunan biaya pelayanan bagi masyarakat, perbatasan berbasis teknologi digital, khususnya untuk akses terhadap bidang pendidikan, kesehatan, layanan kependudukan, dan komunikasi. Di samping itu, ketersediaan ekonomi digital tidak perlu diikuti oleh pendampingan pemanfaatan ekonomi digital untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sudah, Pak? Oke, terima kasih. Ya, Pak. Nabila. Nah, teman lain ada yang ingin disampaikan dari informasi yang sudah dituliskan Nabila? Nih, Nabila, jawaban Nabila. Ya. Jadi Nabila itu, kata Nabila itu yang menggunakan e-money itu usia lebih dari 40 tahun itu nggak bisa ya. Jadi yang pendidikannya lebih tinggi baru bisa. Nah, kira-kira ada nggak yang ditanggapi atau ditambahkan dari teman-teman Nabila ini?
Ayo. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan dari gambar e-money? Jadi e-money itu gimana? Ada yang menambahkan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Coba tadi yang paling Fatin paling awal tadi ya. Fatin ya, kelompok Fatin coba. Paling awal, Pak. Bukan paling terakhir, Pak. Di sini paling awal loh. Oh iya. Tuh. Presentasi sekarang, Pak. Iya, silakan. Mau di share screen apa mau ditampilkan? Saya yang nampilkan. Bapak aja deh, Pak. Ya aja, oke. Mana Fatin? Fatin gambar apa Fatin? Kelompok 6, Pak. E-money juga ya, e-money. Iya. Fatin masih sama ya kelompoknya ya, sama Nabila ya? Nabila Aryani, Pak, beda orang. Oh, beda ulang. Oke. Iya. Saya baru ada 2 di sini ya. Tapi Aryani Nabilanya hadir. Kayaknya Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Maaf ya Nabila ya. Ayo silakan Fatin. Langsung nomor 2 ya, Pak, langsung ke soalnya. Iya, nggak apa-apa. Langsung aja. Nomor 2, tuliskan bentuk permasalahan yang menjadi pendorong proses kegiatan ekonomi penggunaan e-money sehingga mampu bersaing menghadapi perubahan sosial. Kegiatan ekonomi menggunakan e-money memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli karena tidak perlu menggunakan uang kertas dan efisien dalam penggunaan waktu. Nomor 3, tuliskan 2 pertanyaan dari gambar pasar tradisional terkait permasalahan proses kegiatan ekonomi penggunaan e-money sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di bidang pendidikan. 1. Apakah pasar tradisional dapat menggunakan alat jual beli untuk bidang pendidikan maupun keperluan lain menggunakan e-money? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa sebagian pasar tradisional belum menggunakan alat pembayaran e-money? Nomor 4, uraikan pendapat kalian dalam menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat di nomor 3. Jawaban yang nomor 1, menurut saya bisa saja asalkan ada sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat tentang penggunaan e-money. Dan jawaban soal kedua, karena pemahaman masyarakat tentang e-money masih belum terbuka, seperti ketakutan uang masyarakat akan hilang, sistem pembayaran error, dan lain sebagainya. Iya, terima kasih Fatin atas presentasinya. Nah, kira-kira ada gak yang ingin ditanggapi dari pernyataan informasi yang sudah dituliskan Fatin? Saya Pak. Oke, Noel, apa yang ditanggapi? Dengan proses transaksi yang semakin cepat dan mudah, tingkat konsumen masyarakat akan naik. Perputaran uang semakin cepat dan memicu perkembangan sektor real. Itu Pak, dari tambahan dari saya Pak. Jadi dengan adanya perubahan teknologi di bidang e-money itu mendorong untuk terciptanya perekonomian yang ke arah lebih baik. Iya Pak. Oke, terima kasih. Kira-kira ada lagi yang tanggapi? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke kelompok 3. Nih, kelompok 3 kelompok terakhir ya. Karena waktu juga nggak cukup. Kelompok 3 kelompok terakhir, nanti kita diskusikan kita refleksi, kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kalian tuliskan, kalian uraikan. Kelompok 3 siapa nih yang ini nih? Lulu mana Lulu? Lulu hadir. Kelompok 1 Pak itu Pak. Lulu kelompok 1 ya. Kelompok saya Pak. Kelompok 2 si Dea hadir. Dea masih di depan. Dikit lagi Pak. Dikit lagi udah. Ini yang gambar tentang pasarnya belum nih.
atau enggak kelompok tentang belajar daring. Coba Rizkindi, mana Rizkindi? Rizkindi? Rizkindi hadir? Ya, saya Pak. Oke, coba Rizkindi nih yang gambar tentang pembelajaran daring. Rizkindi ini ya, Emani ya? Iya Pak, itu kelompok 5. Iya, benar-benar. Ayo, terakhir nih, siapa? Kelompok siapa sih sudah siap, Pak? Udah siap, Noel. Oke, Iya, Noel. Pak. Silakan. Saya boleh share screen sendiri boleh nggak? Oke, nggak apa-apa. Silakan. Oke, baik Pak. Lupakan dulu. Oke. Sebentar dulu ya Pak. Oke, santai. Tab dari mana ini? Sebentar, saya harus lupa. Oke, jendela, Microsoft Word. Ini sambil kita bikin dulu. Udah. Nah, bentar, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permasalahan yang menghambat pasar tradisional. 1. Bentuk permasalahan yang menghambat pasar tradisional mampu bersaing menghadapi perubahan sosial. 1. Terlihat kumuh karena kebersihannya kurang terjaga, banyak tumpukan sampah dan kotoran terlihat jelas dan menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, pemerintah setempat bertugas menjaga keamanan dan ketertiban namun tidak turut campur tangan langsung dan dalam operasional pasar. Ketiga, tidak ada inovasi di dalam pasar sehingga kualitas produk dan layanan cenderung tidak berkembang. Keempat, terikat dengan budaya setempat sehingga sulit untuk berubah. Kelima, tempatnya kurang strategis karena berdekatan dengan pasar modern. Keenam, penataan pasar yang tidak rapi sehingga terlihat berantakan. 2. Pertanyaan dari gambar pasar tradisional terkait permasalahan yang dihadapi pedagang sehingga menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Pertanyaan ke-1. Mengapa pasar tradisional tidak dibuat serapi, seindah mungkin agar dapat menarik perhatian pembeli? Kedua, mengapa pembuatan pasar modern tidak dibatasi atau pelarangan mendirikan pasar modern di area pasar tradisional? Nomor 3, saya akan menjawab pertanyaan yang saya buat tentang pasar tradisional terkait permasalahan yang dihadapi pedagang. 1. Nomor 1 jawabannya adalah kalau kondisi pasar bersih, nyaman, ramah, dan humanis akan datang pengunjung untuk berbelanja. Karena pesona keindahan pasar memiliki nilai tersendiri yang lahir dari budaya leluhur kita, yang menjadikan magnet bagi pengunjung untuk tetap memilih belanja di pasar tradisional. Jawaban nomor 2, karena kalau lokasi pasar tradisional jauh dari pasar modern, membuat masyarakat mau tidak mau memilih berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional. Kalau letak pasar modern berdekatan dengan pasar tradisional, maka pembeli pasti lebih memilih berbelanja di pasar modern karena lebih mudah
nyaman, aman, dan lebih bergengsi tentunya, sehingga akan membuat pasar tradisional gulung tikar. Terima kasih Pak, itu adalah presentasi dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Noel atas informasi dan presentasi yang sudah disampaikan ke kelompok lain, ke teman-teman kalian. Oke, coba Indi kameranya bisa standby dibuka apa enggak ya. Farhan, kalau bisa standby apa enggak bisa buka. Ayo, coba Joshua, Siva, Ambar, Salwa, Lulu, Nabila, Ayu, Tiffany. Ayo, semangat. Tampilkan wajah semangat kalian, tampilkan wajah senyum-senyum kalian. Ya. Oke, jadi kita hari ini 3 kelompok aja. 3 kelompok selanjutnya itu nanti bisa saya nilai ya, karena waktu juga tidak banyak. Nah, selanjutnya saya kasih kesimpulan sedikit ya, bukan kesimpulan sih, kita evaluasi dari apa yang sudah kalian tulis ya, dari tadi kelompok si Noel, kelompok si Dwi, sama si Fatin, sama Nabila ya, 3. Noel, Fatin, Nabila. Dengeran kan suara saya, masih kedengeran? Kedengaran Pak. Kedengeran Pak. Masih Pak, masih kedengeran. Yang pertama, gambar tentang e-money. Nah, e-money itu dia bisa dikatakan sebagai pendorong, bisa juga dikatakan sebagai penghambat perubahan sosial. Ya. Kenapa dikatakan pendorong? Ya itu tadi lebih efisien dalam transaksi apa? Jual beli ya, transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Itu pendorong, lebih efisien. Penghambatnya itu enggak semua orang bisa mengakses, memiliki e-money seperti Nabila bilang tadi. Mungkin Nabila melihat itu karena dia pulang kampung, melihat nenek kakek-kakek nggak bisa pakai uang e-money, ya kan? Ketika dikasih uang e-money, ya, ketika dikasih uang e-money bingung dia. Ini belanja kok pakai kartu, mana dapat? Nah, tradisional terus itu menghambat dari perubahan sosial itu karena sifat tradisional tadi. Ya, e-money bisa dikatakan mendorong, bisa dikatakan sebagai penghambat juga. Nah, e-money itu kalau internal dan juga bentuk penemuan baru, ya, bentuk penemuan baru dari adanya transaksi jual beli. Nah, seperti itu e-money. Yang kedua tadi tentang pasar, ya, pasar tradisional. Nah, iya, kenapa nggak maju-maju pasar tradisional itu karena terhambat dari perilaku manusia itu sendiri ya. Karena perilaku bersih kan kebalik, perilaku jorok, langsung perilaku dari pemerintah juga yang kurang terlibat langsung dalam mengorganisasi pasar, sehingga pasar itu kurang terjaga kerapian kebersihannya. Langsung dari pedagangnya juga yang nggak ingin maju dalam memasarkan produk dagangannya, produknya itu aja. Nah, itu bukan bentuk dari adanya perubahan sosial yang dihambat oleh individu itu sendiri atau di internal, eksternal itu dari luar ya. Karena ada budaya dari mana? Budaya di perilaku manusia itu sendiri. Nah, jadi itu nampak tuh seperti itu yang kalian tuliskan itu udah benar. Namun kalian tidak menonjolkan faktor perubahannya itu apa, penghambatnya itu apa. Nah, itu yang harus kalian perbaiki. Jadi tips untuk menjawab soal pertanyaan-pertanyaan itu kalian lihat pertanyaannya apa, itu ya. Penghambatnya itu tadi deskripsinya, tapi kalian harus juga menuliskan ini termasuk faktor internal penemuan baru karena gini. Nah, tadi sudah dijelaskan Nabila. Karena pola perilaku tradisional yang usia 40 sampai 70 tahun itu seperti itu. Ternyata penemuan baru, nah gini karena eksternal, itu karena asimilasi dan akulturasi, nah seperti itu. Itu cara menjawab soal yang sesuai dengan ilmiah pembelajaran. Deskripsinya itu penambah stimulus agar informasi yang disampaikan itu dapat oleh teman-teman, mudah dimengerti. Gitu. Sampai sini bisa dipahami apa enggak? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa. Bisa ya, oke. Nah, jadi materi tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial itu tadi yang sudah disampaikan. Nah, evaluasinya itu kalian sudah
bisa melihat ya. Nah, kalau saya lihat tuh kalian udah bisa melihat, pengamatan saya kalian udah bisa melihat, bisa membentukkan bentuk dari faktor penghambat dan perubahan sosial. Nah, sebelum saya akhiri, coba siapa yang ingin memberikan ini kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini apa aja? Dari gambar tayangan yang udah disediakan, apa sih yang kita dapat di pelajaran ini? Gitu. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan proses kegiatan materi kita hari ini? Acukan tangan, kan situ ada tombol tangan tuh, boleh acukan tangan. Kalau enggak, tangan kalian diangkat. Saya pak, gitu. Saya pak, gitu. Yuk. Ayo siapa? Oh, Noel lagi. Oke, Noel. Yang lain nggak ada. Kayak Noel dulu di sini nih. Udah yang lain dulu Pak. Yang lain dulu. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Ini nggak punya unek-unek ya dari materi yang udah kita pelajari. Nggak ada yang mau dicuap-cuap gitu. Miss Dina, Ambar ya. Apa Ambar? Ambar dengar? Salwa. Apa Salwa? Ambar? Salwa ingin menyampaikan? Salwa dengar suara saya, Salwa? Enggak, Pak. Enggak apa? Enggak ada yang siapin lagi, Pak. Enggak. Ambar? Halo, Ambar. Iya, halo, Pak. Iya. Apa yang kalian mau dapat dari pelajaran tentang perubahan sosial, faktor dan penghambatnya? Ayo, Ambar. Ya, siapa lagi? Ambar sepertinya ini nih, lagi berpikir dia. Nggak ada. Nabila Zahra. Enggak, Pak. Saya pusing, Pak. Pusing kenapa? Ya, saya lagi pusing. Oh, lagi pusing. Semoga cepat sembuh ya. Iya, Pak. Terima kasih. Revi, ayo Revi coba. Apa yang kamu dapat? Apa Rev? Ini simpulin Pak. Jadi yang saya dapat dari pelajaran kali ini adalah perubahan sosial kebudayaan atau tata ruang itu bisa ada faktor pendorongnya, ada faktor penghambatnya. Perubahan bisa mendorong ke arah yang baik maupun yang jelek, tergantung dari manusia menyikapi perubahan tersebut. Setiap manusia pasti harus mengikuti perubahan. Kan ada pepatah tuh katanya kalau tidak mengikuti perubahan buang aja ke goa. Iya, jadi manusia tradisional lagi ya. Iya. Peraksara. Oke. Ada lagi Tafi yang ingin sampaikan? Udah. Coba. Udah, oke. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Yang kita pelajari kita dapat apa sih? Oke, Noel tadi mau menyampaikan, silakan. Oke. Perubahan sosial budaya merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Itu Pak, tambahan dari saya Pak. Tambahannya itu perubahan sosial sistem nilai perilaku yang ada di masyarakatnya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, terima kasih Noel. Terus Dina mau menambahkan? Joshua. Ali? Oke, terima kasih ya. Jadi intinya yang menghambat dan yang mendorong perubahan sosial itu ada dari diri manusia dan dari luar diri manusia. Dari manusianya itu karena dia pola pikirnya maju. Dia ingin hidup lebih baik, lebih efisien. Kalau dulu itu mungkin prosesnya lama untuk mencapai tempat yang ingin dituju, tapi sekarang cepat dengan ada penemuan baru itu.
Yang tadinya banyak bencana, dengan ada teknologi bencana bisa dikurangin, ya, bisa dikurangin, bisa diminimalisir. Caranya apa? Kayak misalkan ketika ada gempa, kita bisa tahu dengan adanya Badan Meteorologi Meteofisika. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi antara adanya internal dan eksternal itu saling berkesinambungan. Seperti itu, ya. Jadi sampai di sini materi tentang perubahan sosial, faktor yang menghambat dari perubahan. Nah, untuk minggu depan itu kita akan belajar tentang dampak, ya, dampak dari ada perubahan sosial. Ya, jadi masih ada 2 pertemuan lagi, ya. Dampak sama nanti globalisasi. Jadi ada 4 pertemuan kita. Kita ada 4 pertemuan. Pertemuan terakhir itu sesi diskusinya sama seperti ini. Nanti pas globalisasi saya ingin kalian tuh belajar menganalisa artikel. Pernah belum menganalisa artikel? Ya, jadi menganalisa artikel itu ada artikel, kamu tuliskan masalah dari globalisasi itu apa, dampaknya apa, nah jadi seperti itu. Nanti didiskusikan. Ya. Oke, sebelum saya akhiri materi buat minggu depan udah disampaikan, sekarang berdoa penutup agar apa yang kita sampaikan itu bisa kita terapkan kehidupan kita sehari-hari, kita melangkahnya itu nggak tersesat, nggak terjebur. Ya, untuk evaluasinya, ujiannya nanti saya share di grup, ya. 5 soal saya share di grup, ya. Jadi seperti itu. Oke, sebelum diakhiri lagi, tolong tampilkan wajah-wajah kalian yang cantik ganteng-gantengnya ditampilkan biar berkah, ya, biar kita saling mengenal. Kan pada kelihatan kan tadi pada malu-malu. Dah, yuk berdoa. Pimpin lagi Noel, masih bisa dipimpin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai berjumpa minggu depan. Nanti kita bertemu di ruang meet ini lagi, ya. Ruang meet ini lagi, di ruang virtual lagi. Semoga dengan adanya ruang virtual ini kita bisa berdoa agar bisa tatap muka langsung, ya. Kalian bisa tatap muka, kita bisa belajar sehari-hari dengan berinteraksi seperti dahulu kala, ya. Oke, jangan meninggalkan ruangan. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Revi, selesai dulu rapatnya Revi. Revi serem ya backgroundnya. Kayaknya jangan sampai Kontroversi itu. Revi sama Dwi ini nih kayaknya apa namanya Mau makar mereka Pak, mau makar. ideologinya udah Pemberontak tuh Pak. Kami hanya tidak ingin melupakan sejarah. Iya benar, jangan lupakan jas merah, ya, jas merah. Jas Jangan merah. lupakan sejarah. Jadi kita harus benar-benar mengenal sejarah, ya, biar kita tuh nggak dijajah dulu. Jangan sampai kejadian dijajah Belanda Jepang itu membuat kita terjadi lagi di hari ini. Gitu. Karena sejarah itu membuktikan kalau Indonesia itu bangkit, yang dari nggak tahu jadi tahu. Gitu. Ya, sampai jumpa lain waktu. Kalau ingin meninggalkan ruangan silakan. Kalau kita pengen ngobrol-ngobrol lagi silakan. Mau curhat-curhat juga nggak apa-apa, tanya jawab. Oke, sampai jumpa.
Belum di screenshot tadi, lupa ya, nggak di screenshot ya buat laporan ke itu. Laporan kemana? Ke Bu Wis. Nanti saya kirim aja fotonya. Dadah, sampai jumpa Rusdina Firza.